Kita lanjutkan seri kedua genetalia internal wanita dengan pembahasan ovarium. Ovarium berada di samping kiri dan kanan uterus, berfungsi untuk tempat oogenesis atau proses pembentukan ovum, yang mana rangsangannya ini terjadi akibat gonadotropin dari hipofisis anterior. Ovarium berfungsi sebagai endokrin karena melepaskan hormon estrogen dan progesteron, di mana ovarium ini terletak di dalam rongga pelvis dan didukung oleh mesovarium. Perpanjangan dari peritoneum ini akan menghubungkan ovarium ke ligamentum latum. Ini posisi ovarium. Secara struktur anatomi, jadi ovarium terdapat dua, strukturnya kecil berbentuk oval, berpasangan kiri dan kanan dengan ukuran diameter sekitar 2 x 4 x 1,5 cm. Berada di fosa dangkal atau jauh ke belakang sedikit lateral pelvis. Masing-masing sisi ovarium melekat pada bagian atas uterus oleh ligamentum ovarium dan pada belakang oleh ligamentum latum oleh pita jaringan lebar yang disebut mesovarium. Jadi sebelah sini ini adalah bagian uterus yang terdapat ligamentum. Secara struktur histologi, jadi ovarium ini pada saat seorang bayi wanita ya, bayi baru lahir dengan jenis kelamin wanita, ini sekitar 2 juta oosit. Namun hanya akan berjumlah kurang lebih 100.000 pada saat pubertas. Jadi sekitar 96% folikel ini akan mengalami degenerasi. Jumlah oosit semakin berkurang selama masa kehidupan reproduksi seorang wanita. Pengurangan ini terjadi karena mitosis dari oogonum primitif ini menjadi berhenti di tengah jalan selama masa janin dan tidak berlanjut. Pada saat mitosis berhenti, oosit yang baru terbentuk masuk ke tahap profase dari pembelahan meiosis yang pertama. Oosit akan tetap berada pada fase profase meiosis sampai mereka distimulasi dan menjadi matang untuk ovulasi atau berdegenerasi dan disebut atresia. Kapan ovum ini matang dan ovulasi, yaitu pada saat memasuki periode pubertas. Biasanya setiap bulannya hanya satu folikel yang mencapai kematangan penuh dan akan dilepaskan pada saat ovulasi. Ovum dikelilingi oleh jaringan ikat berserat yang disebut tunika albuginea. Jadi ini bagian-bagian dari ovarium, ada folikel primordial, ada folikel primer, dan seterusnya ini ya sampai nanti menjadi folikel degraf atau matang. Yang mana ini nanti akan pecah keluar pada saat ovulasi. Selongsongnya ini akan berubah menjadi corpus luteum. Ini corpus luteum. Kalau tidak ada kehamilan, maka ini nanti akan berkembang atau akan berubah menjadi corpus albican. Secara struktur histologi, ovarium ini ada 3, yaitu di bagian permukaan, bagian kortek ovari, dan bagian medula ovari. Bagian kortek ovari itu ada di sini, bagian kortek. Sedangkan bagian medula ini ada yang di bagian dalam, di mana bagian medula ini nanti ada pembuluh darah dan saraf. Inervasinya masuk ke bagian medula. Sedangkan bagian kortek ini yang terdapat folikel-folikel primordial sampai folikel degraf dan juga corpus luteum. Ini sudah saya jelaskan. Jadi ada bagian permukaan ya, dibentuk oleh sel kuboid. Ini bagian permukaannya, bagian paling luarnya dibentuk oleh sel kuboid sederhana yang dikenal sebagai sel germinal. Bagian kortek ovari ini terdapat stroma jaringan ikat mengandung banyak folikel ovarium ya. Nah, tadi sudah saya jelaskan juga, jadi setiap bulan satu folikel ovarium akan menjadi matang yang dikenal sebagai folikel degraf. Kemudian akan ruptur itu pecah, luruh seperti ini dan akan terlepas yang disebut sebagai peristiwa ovulasi. Jadi ovulasi adalah proses pelepasan ovum dari ovarium. Sedangkan bagian medula ovari ini berada di bagian tengah yang berisi pembuluh darah, arteri dan vena ya. Di mana di sini kayak akan pembuluh darah masuk melalui hilus ovarium nih. Jadi mulai dari sini akan masuk memberikan vaskularisasi pada seluruh ovarium. Tahapan ovulasi akan dimulai ya. Jadi tahapan ovulasi ini akan dimulai pada kondisi folikel primordial yang dorman, tidak aktif. Ini mulai tumbuh dan matur atau matang di bawah pengaruh hormon dan akhirnya dilepaskan dari ovarium menuju ke tuba falopi. Ini proses pelepasan ovum dari ovarium disebut sebagai peristiwa ovulasi ya.
Struktur penunjang ovarium. Jadi dua ligamentum peritoneum yang melekat pada ovarium. Jadi ini adalah ligamentum. Ada apa saja? Ada ligamentum suspensorium ovari atau bahasa Inggrisnya ada suspensory ligament of ovary, ada di sini. Dan yang kedua adalah ligamentum ovaripropium atau ovarian ligament ini. Jadi ovarium dipertahankan pada tempatnya oleh struktur penunjang atau yang kita kenal sebagai ligamen. Nah, ini bagian yang biru muda ini adalah bagian yang kita kenal sebagai broad ligament atau ligamentum besar atau ligamentum latum. Di mana ini ada tiga bagian, ada mesosalping yang dekat dengan tuba, mesovarium yang dekat dengan ovarium, dan mesometrium yang dekat dengan daerah uterus. Bagaimana untuk suplai vaskular dan limfatiknya? Pasokan utama ovarium ya ini berasal dari sama ya dengan arteri uterina dan arteri vaginalis, berasal dari arteri iliaca interna yang ini akan bercabang ke ovarium menjadi arteri ovarium. Ini. Kemudian selain itu juga mendapatkan pasokan dari arteri uterina ya. Jadi vaskularisasi ovarium tadi melalui arteri ovarium. Jadi langsung merupakan percabangan dari aorta abdominalis. Untuk drainase venanya, ini ovarium kiri mengalir ke vena renalis kiri, sedangkan vena ovarium kanan akan mengalir langsung ke vena cava inferior. Untuk limfatiknya ini melalui ovarium berasal dari nodus limfe preaorta dan aorta, pembuluh limfa mengikuti rute yang sama dengan arteri. Ini inervasi atau persarafannya. Jadi ovarium menerima persarafan simpatis dari torakal 10 dan 11 dan parasimpatis dari plexus hipogastrik inferior, ini plexus hipogastrik inferior, dan ovarium ya dari ovarium serta dari plexus uterus. Dalam hal ini yaitu yang ada di pelvis. Bagian atas plexus ovarium dibentuk dari percabangan renal dan plexus aorta, serta bagian bawah dibentuk oleh plexus hipogastrik superior dan inferior. Jadi lokasinya ada di sini, ngumpul di sini semua. Fungsinya ovarium sendiri yaitu memproduksi oosit atau ovum, jelas tadi ya, jadi peristiwa ovulasi, keluarnya ovum dari ovarium, dan memproduksi hormon steroid seks yaitu E dan P. E adalah untuk estrogen, P adalah untuk progesteron. Demikian penjelasan tentang ovarium.